Punya pondok pesantren namun kesulitan menata data pendaftaran santri baru. Pesan yang masuk ke WhatsApp kadang panjang dan datanya sering tidak lengkap. Nah, di sini saya membuat halaman BioLink khusus untuk pendaftaran santri baru. Bisa diisi lengkap ya. Dan semua datanya masuk ke WhatsApp admin. Untuk penjelasan lengkapnya simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Damar Satria. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar dapat notifikasi video terbaru dari channel YouTube Damar Satria. Oke, di sini saya kembali membuat halaman BioLink. Namun di sini khusus untuk pondok pesantren, yaitu khususnya untuk menerima santri baru ya. Halaman ini dibuat khusus untuk mempermudah pendaftaran santri baru tanpa ribet chat, tanpa harus isi form manual. Semua data masuk ke WhatsApp ya. Untuk desainnya sederhana saja. Di sini ada banner, lalu ada logo pondok pesantren, lalu di sini nama pondok pesantrennya, lalu di bagian bawahnya lagi ini bisa diganti ya sesuai tahun ajarannya. Di sini ada keterangan pendaftaran santri baru tahun ajaran berapa ya. Di sini 2024-2025. Lalu di bagian bawahnya ada data pribadi seperti nama anak, ya, tempat lahir, tanggal lahir. Lalu di sini ada data orang tua atau wali. Lalu di sini ada riwayat pendidikan. Lalu di sini ada informasi pendaftaran. Lalu di sini ada kondisi kesehatan, ya. Lalu di bawahnya ada alasan dan motivasi. Lalu di bagian bawahnya lagi ada informasi tambahan. Lalu di bagian bawahnya juga ada pernyataan dan persetujuan sebelum dikirim ke WhatsApp. Oke, di sini kita akan coba tes ya untuk tampilan di perangkat HP atau mobile. Jadi di sini saya buka menggunakan komputer untuk tampilannya seperti tadi. Nah, di sini untuk di tampilan perangkat HP ketika dibuka juga dia juga menyesuaikan ukurannya rapi ya. Jadi kegunaan dari halaman pendaftaran santri baru ini tujuannya agar pondok pesantren semakin mudah ya untuk menerima data santri baru. Tinggal kirimkan satu link saja seperti ini. Nanti orang tua atau wali santri baru bisa mengisi data formulirnya. Oke, di sini kita akan tes ya untuk coba isi datanya dan hasilnya di WhatsApp seperti apa. Kita akan coba isi dulu dari mulai nama lengkap anak. Di sini contoh saya isi Damar contohnya ya. Tempat lahir di sini saya coba isi Jakarta ya. Tanggal lahir di sini kita bisa pilih dari kalender ya seperti ini. Di sini contoh saya pilih 2005 misalkan ya. Bulannya September ya, tanggal 27 seperti ini ya. Lalu jenis kelamin di sini saya pilih laki-laki. Untuk alamat di sini saya coba isi contoh saja seperti ini ya. Nama jalan, nomor rumah ini contoh saja. Lalu di sini data orang tua wali saya masukkan
nama ayah ya, pekerjaan ayah di sini misalkan buruh harian lepas ya. Lalu nomor HP ayah di sini kita masukkan contoh saja. Nama ibu di sini kita masukkan ya, contoh saja. Pekerjaan ibu misalkan ibu rumah tangga ya. Nomor HP ibu di sini kita masukkan ya. Kalau nggak ada, nggak dimasukkan nggak apa-apa. Lalu alamat orang tua di sini kita akan isi contoh saja. Lalu nama wali jika ada ya, di sini contoh saya masukkan ya, namanya hubungan dengan anak, di sini misalkan saya isi paman ya. Nomor HP wali di sini ya, saya masukkan contoh saja. Lalu sekolah asal ya, atau riwayat pendidikan, di sini sekolah asalnya misalkan SD Satria ya. Tingkat pendidikan asal di sini kita pilih SD atau MI. Nilai rata-rata di sini contoh saya isi 70 ya. Prestasi atau penghargaan jika ada, jadi kalau nggak ada ya nggak usah diisi. Di sini saya coba isi misalkan prestasi lomba menang ya, menang lomba mewarnai ya. Ini contoh saja. Kalau misalkan nggak ada prestasinya, ini dikosongkan juga nggak masalah. Lalu di sini informasi pendaftaran ya, tingkat kelas yang diinginkan. Di sini saya coba masukkan tingkat 4 ya, setara SMP. Di sini juga nanti bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pondok pesantrennya. Lalu di sini kita pilih tahun ajarannya 2025-2026 contohnya ya. Lalu kita pilih programnya apa di sini ya. Untuk programnya juga nanti bisa disesuaikan sesuai kebutuhan pondok pesantrennya. Misalkan di sini saya mau isi program unggulan ya. Lalu pilih asrama di sini, karena saya putra atau laki-laki saya pilih asrama putra. Pilih golongan darah, di sini ada A, B, AB, O, tidak tahu, karena saya tidak tahu saya isi tidak tahu. Riwayat penyakit serius ya. Jika ya, sebutkan penyakitnya. Di sini saya contoh misalkan tidak ada. Lalu alergi atau pantangan makanan jika ada, misalkan di sini makan gorengan ya. Lalu di bagian bawahnya ada alasan dan motivasi. Alasan masuk pondok pesantren mungkin kita bisa isi ingin belajar lebih baik ya. Lalu harapan dan tujuan pendidikan, misalkan di sini kita tulis menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa ya. Ini contoh saja. Lalu bakat atau keahlian khusus, di sini contoh, di sini saya akan isi mewarnai. Lalu di bagian bawah di sini ada informasi tambahan ya. Kita coba isi status dalam keluarga ya. Kita pilih misalkan anak pertama, jumlah saudara di sini misalkan kita masukkan 5. Status keluarga di sini kedua orang tua masih hidup, ayah meninggal, ibu meninggal, kedua orang tua meninggal, orang tua bercerai. Di sini kita pilih ayah meninggal misalkan ya. Penghasilan keluarga per bulan, di sini coba kita masukkan ini. Lalu bagaimana Anda mengetahui pondok ini? Di sini ada teman, media sosial, website, brosur atau poster, kunjungan langsung, pencarian internet ya. Di sini coba kita isi media sosial. Lalu di bagian bawah ada pernyataan dan persetujuan. Di sini ada komitmen anak ya. Bersedia mematuhi tata tertib pondok pesantren, kita checklist.
Bersedia menjalani program pembelajaran dengan sungguh-sungguh, kita checklist. Bersedia menjaga kesehatan dan keselamatan diri sendiri, kita checklist. Bersedia menjalani program asrama dengan disiplin, kita checklist. Lalu di sini saya atau kami menyetujui semua data yang telah diisi adalah benar dan akurat serta siap diverifikasi oleh pihak pondok pesantren, kita checklist lagi. Lalu saya atau kami setuju untuk dihubungi via WhatsApp untuk informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran, kita checklist lagi. Dan untuk persyaratan dan persetujuan ini juga nanti bisa disesuaikan sesuai kebutuhan pondok pesantrennya. Lalu di sini kita akan coba kirim pendaftarannya ya. Nah, ini kalau misalkan dibuka dari HP, dia langsung otomatis mengarah ke aplikasi WhatsApp untuk mengirim. Nah, ini untuk datanya ya. Kita klik kirim. Nah, di sini ada pesannya, formulir pendaftaran santri baru. Nah, di sini mungkin nanti ditulis nama pondok pesantren ya. Ini ada data pribadi anak yang tadi kita isi. Lalu di sini ada data orang tua wali. Lalu di bagian bawahnya ada riwayat pendidikan. Lalu di bagian bawahnya lagi ada informasi pendaftaran, kondisi kesehatan, alasan dan motivasi, lalu informasi tambahan ya. Lalu komitmen anak di sini ya. Lalu persetujuan ya. Lalu di bagian bawahnya lagi adalah formulir ini dikirim otomatis dari sistem pendaftaran online ya. Mungkin nanti di sini kita sesuaikan lagi ya untuk data pesannya. Misalkan kita rubah assalamualaikum admin. Di sini saya ingin mendaftar santri baru, pondok pesantren nama apa gitu ya, baru data ini. Nanti saya sesuaikan lagi dan saya update untuk video berikutnya. Mungkin saya update pembaruan. Mungkin itu saja dari saya. Barangkali pondok pesantren Anda membutuhkan formulir seperti yang saya buat ini, bisa hubungi kontak saya, linknya ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.